Oke, sekarang kita sudah masuk ke Azure Policy. Azure Policy ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk tata kelola di Azure. Ada beberapa bagian dari Azure Policy. Yang pertama adalah rules, yang kedua adalah effect. Jadi intinya dalam satu policy itu ada rules-nya, pasti ada effect-nya. Rules-nya ini misalkan kita dilarang membuat VM dengan SKU yang depannya A. Kan ada SKU A2 MS, A2, A1, lalu B, C, ada B, ada D, nggak ada C. Tapi kalau yang A itu kan menggunakan HDD, hard disk drive, maka kita bisa buat aturan dilarang membuat VM dengan SKU tersebut. Lalu apa efek kalau misalkan aturan ini dilanggar? Itu yang dilakukan di B-nya. Kalau dilanggar misalkan kita jadi dilarang, kita tidak bisa membuat VM tersebut. Itu bisa jadi satu efek. Atau efek berikutnya adalah dia masih bisa membuat resource tersebut, tapi dia harus tapi dia akan dimonitor terus di Azure Policy, dari Azure Policy bahwa tidak sesuai dengan compliance yang telah dibuat seperti itu. Lalu ada namanya built-in policy yang sudah disediakan di Azure. Built-in policy ini digunakan, maksudnya sudah ada di Azure dan bisa digunakan langsung. Yang ada 5 diantaranya itu ada pertama ada allow virtual machine SKUs. Ini yang saya bilang virtual machine SKU apa saja yang dibolehkan untuk digunakan. Lalu allow locations, lokasi apa saja yang dibolehkan untuk menggunakan Azure. Misalkan dia lokasinya dibolehkannya hanya Jakarta, tapi yang akses itu dari New York, otomatis dia tidak bisa membuat resource dari lokasi selain Jakarta. Lalu ada MFA should be enabled for accounts with right permission on your subscription. Intinya semua role yang memiliki rights of permission itu dibutuhkan mengenable MFA. Ini yang ketiga. Atau yang keempat itu cross origin resource sharing itu should not allow every resource to access your web applications. Jadi yang ini melarang akses antar application kita diakses oleh aplikasi lain seterusnya. Lalu 5 itu system updates should be installed on your machines. Ini bicara tentang update sistem, jangan sampai virtual machine kita itu tidak up to date version dari service atau aplikasi di dalamnya. Lalu Azure Policy itu ada berapa komponen di portalnya. Yang pertama itu ada assignment, yang kedua ada definition, yang ketiga ada initiatives. Satu buah rule, satu buah aturan itu masuknya ke definition. Jadi ketika kita membuat satu aturan itu ada di definition. Kita buat policy baru itu dari definition. Kita buat di definition, kita create add definition, atau di sini kita bisa create new definition. Lalu kita buat policy. Policy itu misalkan tadi dilarang membuat VM dengan SKU tertentu. Itu salah satu definition. Lalu definition ini ada berapa definition atau berapa policy itu digabung dalam satu grouping yang namanya initiatives. Dalam satu initiatives itu ada berapa policy atau berapa group. Dan ini menunjukkan satu scope atau satu tujuan dari policy yang sama biasanya. Misalkan ini initiatives-nya ini adalah network initiatives, maka aturan ini semua aturannya tentang networking. Kalau misalkan kita buat ini aturannya adalah resource creation initiatives, maka ini terkait dengan resource creation dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada assignment. Assignment ini adalah bagaimana kita mengassign policy kita ke resource, ke scope yang ada. Scope-nya itu bisa level resource saja, bisa levelnya adalah resource group, bisa juga levelnya itu adalah subscription, dan seterusnya. Jadi intinya kita menyesuaikan assignment-nya itu ada di assignment itu intinya adalah untuk mapping atau untuk meng-apply
policy ini ke scope tertentu. Nah, ini adalah contoh Azure Policy, bagaimana ada compliance state. Compliance state itu di sini menunjukkan status resource yang telah di-apply policy. Kalau misalkan dia nggak comply, dia akan terlihat di sini berapa persen yang compliance-nya. Kalau misalkan dia nggak comply semua, otomatis 0%. Kalau misalkan ada yang comply sebagian, dia akan menghitung. Oke, gitu. Di sini kita bisa lihat, kalau misal ini contoh kalau misalkan kita menggunakan efek, yang efeknya itu bukan deny. Kalau efeknya adalah deny, efeknya itu adalah kita tidak bisa membuat resource tersebut, kalau misalkan tidak comply, maka dia tidak akan muncul di sini. Tapi kalau misalkan kita tetap bisa membuat resource tersebut, atau resource tersebut sudah jadi, baru kita buat policy-nya, maka dia akan muncul di sini. Lalu ada juga namanya Azure Blueprints. Blueprints ini adalah gabungan dari role-based access control, dari policy, Azure Policy tadi, lalu ada Azure Resource Manager, Harm Templates, ada juga Resource Group, bisa juga di sini. Deployment yang lain juga bisa masuk di Azure Blueprints. Nah, Blueprints ini adalah biasanya template yang holistik untuk governance di Azure. Jadi kalau misalkan kita ingin mengcopy dari satu departemen, dia memiliki sekumpulan roles, sekumpulan policy, sekumpulan templates yang bisa digunakan. Kita ingin copy dari satu departemen, kita langsung bisa ambil dari Azure Blueprints. Jadi Azure Blueprints itu kayak memindahkan aturan governance secara keseluruhan dalam satu package, sehingga kita lebih mudah untuk menduplikasi governance tersebut. Ada 3 step implementasi untuk menggunakan Azure Blueprints. Yang pertama itu yang jelas pasti ya membuat Azure Blueprints-nya. Yang kedua itu meng-assign blueprints. Yang ketiga adalah track blueprints assignments. Kalau misalkan sudah di-assign, otomatis kita track blueprint assignment-nya itu berhasil atau tidak, lalu proses dan seperti apa. Kita lanjut ke terkait ini menggunakan blueprints. Contohnya adalah menggunakan blueprints ISO 27001. Ini ISO tentang security shared service yang berhubungan dengan shared service. Stepnya itu yang pertama kita create blueprint. Nah, ini create blueprintnya seperti gambar. Ada enforce encryption on data lake store account. Lalu stepnya kita buat management group dulu pertama. Lalu kita buat definisi blueprint berdasarkan ISO 27001. Lalu kita publish definisi ini. Setelah kita publish, kita apply blueprint ke management group yang tadi, yang prod.mg yang telah kita buat. Nah, kita akan berlanjut di quiz 5.2.